ya qasifai Allah salim ala al-mahmud taha rasulillah wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'atalahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma ma ja'aka yas'a wa huwa yas'a fa'ata anhu talaha batsna fiha hatta wa inabaw wa qabda wa zaytuna wa nahla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum fa'idaha wa huqqat wa idan ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa hadinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun jahdi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura khasiyah wujuh maizin khasiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min adari la yusmin wa ilal jibali kaifatu tuh ilas sama kaifa idaya besa wan nahari ida tajalla wa ma khalaqat dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma ma a'tawattaqa bahila wastagna faqad tababil husna fasanu yasiruhu lil usra wa ma
Wakil Bupati Magetan yang kami hormati, Forkopimda Kecamatan Klausen yang kami hormati segenap panitia peringatan Maulid Nabi beserta Majelis Taklim RT 12 serta tamu undangan yang alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang benar dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman yang serba modern seperti sekarang ini, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga laporan ketua panitia, acara yang keempat sambutan oleh Bapak Wakil Bupati Magetan, acara yang kelima yaitu inti atau tausiah, acara yang keenam pembagian doa, acara yang ketujuh doa, acara yang kedelapan penutup. Marilah acara dalam ini kita buka dengan doa atas. Semoga dengan bacaan bersama tadi Allah memberikan kelancaran dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Masuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Abah Tani dan Ustazah Nisa Kurniawati. Kepada yang bertugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa innallaha kana ghafuran rahima. Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut Allah, dan ketika orang-orang mukmin barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami banggakan dan juga Ustadz Lupi bersama dengan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya kita tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini Allah memberikan satu kenikmatan kepada kita. Yang pertama adalah nikmat. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Wakil Bupati Magetan. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam kenal bagi yang belum kenal, ibu-ibu. Yang saya hormati para anggota Forkopimda lengkap nih. Pelausan biasanya pengajian selalu komplit toh. Mudah-mudahan istiqomah
selamat malam Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, plus Kepala KUA, Forkompinsa plus. Yang saya hormati Ustadz Sukarman, selamat datang di Magetan. Tapi saya kira sudah sering ke Magetan. Mbah Lurah Sumber Agung, komplit sama pasukannya tadi dilaporkan, para perangkat hadir, para ketua RT, ketua RW juga ada, ketua RT ini 12 ini dulu bos saya, senior saya, konco saya zaman sepenuh ya Mas, Pak Dito, wangel tenan biyen. Bapak Ibu, tokoh masyarakat Sumber Agung dan sekitarnya, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini yang estu kula tresnani. Pertama, atas nama pemerintah saya harus menyampaikan atensi yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan kegiatan peringatan Maulid Nabi ini. Yang kedua, kami perlu mengingatkan bahwa peringatan Maulid bukan yang terpenting, bukan penyelenggaraannya, tapi nyapo kita memeringati. Ini perenungan yang lebih penting, dan nanti insya Allah pada dikupas Ustadz Sukarman. Tapi kalau saya mencuplik Maulid Nabi, yang penting kalau kita bagian dari cinta kepada Rasulullah, bagaimana harus memaknai, menjadi refleksi kita, bahan perenungan kita, seperti apa keteladanannya Nabi, manusia super yang bisa membangun peradaban, manusia begitu hormat. Paling inti, Nabi sangat menghargai kemanusiaan, termasuk wong sing ora beriman pun beliau menghargai. Maka kalau kita bandingkan pada kehidupan hari-hari ini, terutama sebagian kita yang di medsos, nek ngelek-elek wong kok ora mekakat jarane wong parah. Padahal saelek-elek wong mesti enek apike, saapi-apike wong mesti ana eleke. Nah, itu antara lain pesan yang perlu disampaikan. Konteks ini perlu kami sampaikan karena hari-hari ini keadaan masyarakat, bangsa, negara kita, termasuk kita kami sempat deg-degan, tapi alhamdulillah Magetan bisa terjaga, terawat, kita guyup rukun sehingga ayem, tentrem, damai. Ini perlu kami sampaikan tadi. Yang kedua, yang selanjutnya, Nabi juga meneladani dan seringkali menganjurkan bagaimana kita semua untuk menjaga kebersihan. Nah, ini di sini saya ada ruang kecil atas nama pemerintah, perlunya menyampaikan soal kebersihan. Saya lihat di sekitar Sumber Agung sudah bagus. TPS sampun wonten Pak Lurah? Ada. Karena saya barusan diwaduli warga Ringin Agung, Ringin Agung maksudnya, padahal ikut kota. TPS gede, tetapi iki ora dipungsekne, sebabnya alasannya pengelolane TPS di Ringin Agung itu dikirimi sampah kondisi sehingga merepotkan. Waduh, ini alasan yang belum terpecahkan, sehingga intinya tidak dikelola dengan baik di Ringin Agung. Saya harus turun riling, saya dorong masyarakatnya kudu dirapat nih bareng-bareng,
piye carane mecahne, karena kalau hanya pemerintah boten kuat urusan perkara sampah. Jadi saya mohon barangkali Pak, syukur Pak Kades Sumberagung sudah punya TPS, karena Ibu Bupati barusan setelah kami dilantik itu beberapa hari dilapori keadaan sampah di Magetan cukup memprihatinkan. Tempat pembuangan akhir sampai sudah hampir penuh yang di Milang Asri. Kami barusan dipanggil ke provinsi oleh salah satu dirjen Kementerian Lingkungan Hidup. Intinya diingatnya agar pengelolaannya menjadi baik. Yang perlu dipikir bahwa seberapapun banyaknya TPA, kalau begitu terus cara mengelolanya, kabeh sampah digowo ke TPA atau katakan dihilir begitu, maka tidak akan mampu kita bisa memecahkan masalah. Karena itu TPS sekurang-kurangnya TPS di desa itu bisa mengurangi potensi sampah Semagetan 270 ton per hari. Dengan adanya TPS nanti mudah-mudahan kita bisa menarget karek 30 ton misalnya yang di TPS sehingga tidak cepat penuh. Karena itu kami Ibu Bupati mengedarkan perintah agar seluruh desa yang belum punya TPS nanti menganggarkan TPS, kira-kira biayanya ya sekitar 25 juta. Kalau tidak dianggarkan di rencana APBDes-nya tahun 2025 niki, maka camat ora oleh ngesahne RAPBDes tahun 2026. Enten sing takok, lah nek engko ora disah, nek engko tetep disahne karo Pak Camat piye? Mas yo ora menganggarkan TPS. Jawabannya gampang, camat ini ganti. Ngoten nggih? Ini hati-hati Pak Brewok. Sampai lolos awas ada nggak punya TPS 2006 di Magetan. Yang penting meskipun TPS belum menuntaskan masalah, sebabnya begitu desa itu tidak punya TPS, ternyata ngarep budal yang pasar apa arep budal yang kerja, ibu-ibu terutama tuandane wis klimis tapi nggawa kresek, nggawa liwat sak pedhuk, nggon mak pelung. Ngoten niku kan? Nah, kalau itu yang terjadi, maka pasti akan mengganggu lingkungan, akan ancaman soal kesehatan lingkungan. Nah, ini juga diteladani oleh Gusti Allah. Nanti tolong dicarikan dalilnya Pak Ustadz. Iya, iki perkara sampah, perkara bersih nih, nggih. Poinnya itu yang saya sampaikan adalah di hulu, di tingkat rumah tetangga, warga harus memikirkan betul bagaimana kita memperlakukan sampah secara tepat. Kalau di lingkungan itu rembukane misalnya rong dino pisan, jam semene ndekek ning ngarep omah, ya tolong dipatuhi rong dino pisan. Ada kan karena yang 2 hari sekali supaya iurannya enteng dan sebagainya. Ada yang tiap hari sesuai kemampuan warga. Saya kira itu inisiatif bagus. Itulah proses sebelum pemerintah kuat untuk menanggulangi persampahan itu. Tapi tanpa partisipasi masyarakat tidak mungkin bisa mengatasi soal. Saya mohon ini menjadi perhatian kita kaitannya dengan momentum Maulid Nabi. Karena Nabi berpesan soal kebersihan, soal kesehatan lingkungan. Itu yang perlu kita teladani. Yang kedua soal kaitannya juga kebersihan. Kami sudah memerintahkan Kepala Dikpura agar toilet-toilet di sekolah, khususnya kewenangan Ibu Bupati SD dan SMP, diresiki. Karena dari sampling rata-rata toilet di sekolah kita tidak terata. Oke pintu, grendel, engsele lecek kabeh, pating doblek, klosete wis jijiki. Padahal
sekolah menjadi sarana pembelajaran anak-anak kita. Bagaimana kita menyuruh anak bersih dan sebagainya, sementara keadaannya di toilet di lingkungan sekolahnya pun kurang baik. Saya juga mohon ini nanti warga, terutama takmir, memperhatikan toilet di masjid. Nanti kantor KDC Pak, toiletnya suatu saat nek kotor, saya datang, aku tak olok-olok Pak Lurah. Nah ini juga dulu ada ilmu tuwek, nek neng wong Jawa, sebagian masyarakat Jawa nek arep golek jejodohan niku anak-anake neng mburi ndelok pripun toilete. Jarine menurut paugerane wong Jawa zaman biyen, nek toilete resik, wong iki atine apik, resik, kelakuannya apik dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti carikan dalilnya Ustaz. Nah, kalau saya nanti nggak ngerti nih, tapi mesti neneng niku soal toilet apik. Dan kami sedang pemerintah berproses untuk membuat konsep yang tepat bagaimana nanti ada gerakan bersih-bersih toilet yang melibatkan semua stakeholder atau semua elemen. Kita ini masalah sepele, tapi kami menganggap sangat mendasar. Bapak Ibu, kami mungkin ada yang belum tahu, kami perkenalkan karena visi Bupati Magetan 5 tahun ke depan adalah Magetan yang nyaman, maju, berkelanjutan. Kalau kita sampah, kalau soal kebersihan toilet, fasilitas publik kotor, bagaimana mau nyaman? Ciri orang mau maju antara lain juga dari kebersihan. Wong Jepang, wong Korea, sakjane ora Islam, orang ngerti kira-kira teladanane Nabi pripun, tapi nyatanya kok bisa berperilaku Islami. Nanti nonton bola wong Jepang nang stadion pundi ada sampah dipungut. Di Korea anak habis makan es, makan kue, nek sebelum menemukan tempat sampah dimasukkan ke dalam tasnya. Begitu membangun peradaban, dididik sejak kecil, akhirnya mereka jadi bangsa negara yang maju. Nah, sementara kita yang mayoritas Islam kok memperlakukan sampah juga banyak sekali yang belum memahami arti pentingnya kita mengelola sampah dengan baik. Ini mungkin bisa menjadi koreksi atau otokritik terhadap diri kita masing-masing. Ini mumpung selagi momentum Maulid Nabi. Pak Lurah, Pak RT, nah ini Pak RT mesti nunggu-nunggu. Saya tahu yang dimaksud. Kaitannya soal bersih-bersih, saya jamin program 3 juta per RT nanti tahun 2006 insya Allah terwujud. Ojo tepuk-tepuk dhisik. Karena itu ada kaitannya soal sampah nih, wow. Jadi maksudnya dasar pemikirannya dulu ikulah dinggo tambel butuh nggo napa niku? Gotong royong, ngombe teh, ngombe nggih niku lah nggo kerja bakti. Terutama mangke kalau arep musim rendeng nenten selokan buntu sing urung iso, pemerintah desa belum bisa, pemerintah kabupaten belum bisa, tolong karo kerja bakti karo cangkul ngoten kok digeruk, si penting banyu mili ben ora ndludak enten jalan raya. Karena rata-rata jalan yang rusak itu akibat banyu melompat karena salurane mampet. Nek wis ngoten maka usiane jalan itu paling banter 2 tahun. Kalau duit pemerintah tiap 2 tahun hanya habis untuk bikin jalan, bagaimana kita membangun pendidikan yang baik? Mau meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik bagaimana? Mau meningkatkan perekonomian lagi yang lebih menusuk bagaimana? Ini problem dan tantangan kita semua. Mudah-mudahan kita bangun dari kesadaran diri masing-masing, pada akhirnya bisa saling menguatkan untuk mencapai tujuan kita bersama. Terakhir, di momen Maulid ini saya juga mengajak kita semua untuk
merefleksikan sama mengevaluasi mengapa umumnya masjid-masjid di sekitar kita anak-anak seusia SD, SMP tidak hadir di masjid-masjid. Zaman kula cilik Mbah Lurah dolanane enten masjid. Turu enten masjid. Wis pokoke komplit dolanane enten masjid. Dan mungkin memang atau pasti harapan orang tua kita yang ingin masuk surga supaya anak-anak kita soleh mendoakan kita nanti kalau sudah di alam kubur. Tapi hari-hari mengapa kita masih membiarkan anak-anak kita tidak datang ke masjid, terutama misalnya maghrib isya. Saya keliling hampir pokoknya maghrib isya, saya keliling dari tempat ke tempat lain, saya sempatkan diri kalau tidak sibuk betul Pak Ustadz. Saya ingin antren mengetahui keadaan masyarakat, tapi saya memotret itu. Rata-rata yang datang ke masjid wis meh expired katanya. Rata-rata. Nah, ini tapi tadi sore saya menemukan pelajaran berharga. Saya menemukan pelajaran salah satu masjid enengitane pasar sayur mlebu, mobil nggak bisa di depan masjid itu Pak masuk. Kok rame anak-anak kecil-kecil ikut sholat maghrib. Ternyata saya pelajari di sekitar itu lapangannya luas, ada kayak tempat bermain untuk anak-anak itu. Ya, yang bal-balan ya apa main, habis itu dia ke sholat. Nah, barangkali kita memang perlu memikirkan apakah seperti ini yang perlu harus kita pertimbangkan. Masjid bagaimana sebaiknya ramah dengan anak. Nah, kita umumnya orang tua bocah gojekan dan kan gitu. Padahal kodratnya anak-anak memang bermain. Nah, ini barangkali kita diskusikan. Saya nggak ngerti Pak Ustadz apakah ini saya benar apa saya lebih kualat juga. Tapi menurut saya biarlah anak itu kita kasih kesempatan bermain hanya pada saatnya beribadah, supaya kita dorong beribadah. Kalau enggak, generasi habis kita ini jangan-jangan kosong masjid, karena anak-anak kita seusia SD SMP sekarang tidak mau ke masjid. Nah, ini bahan introspeksi kita bersama. Saya kira itu mohon didiskusikan, dan saya sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia. Habis ini saya mohon maaf banget harus pindah ke tempat lain karena itu saya tidak bisa membersamai Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan proses penyelenggaraan ini nanti tetap lancar, aman, dan semua kita tetap rukun, baik, senasib sepenanggungan. Dan mudah-mudahan segala urusan kita dilancarkan Gusti Allah. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang pas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Batur sepindah Forkom Pinca Kecamatan Lausan ingkang kula hormati, ugi ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Sumberagung beserta sedaya perangkatipun,